Pasar, menurut pengertian umum, adalah sebuah tempat yang digunakan oleh masyarakat untuk melakukan aktivitas jual beli, baik barang maupun jasa. Pasar merupakan salah satu pusat perekonomian masyarakat, baik di pedesaan maupun perkotaan. Lalu, apa yang terlintas di benak Anda ketika mendengarkan kata pasar tradisional? Sayur. Rame. Tempat pertukaran uang. Tempat orang mencari sesuatu yang pasti becek. Kan connecting people. Variatif karena banyak pilihan makanan dan barang juga. Tiga apa, Beb? Panas. Kota Jakarta. Di tengah pesat perkembangan globalisasi dan himpitan kapitalis, pasar telah berubah menjadi berbagai macam bentuk. Mulai dari pasar swalayan, pasar modern, hingga mal dan pusat perbelanjaan. I just think it's a pretty hip place. PS sekarang Pasar Santa bukan Pasar Senayan. Keren. Jadi bebas. Pasar Santa. Salah satu daya tarik dari Pasar Santa adalah aneka ragam kuliner yang terdapat di sana. Berbagai macam makanan yang dibungkus dengan konsep menarik tersedia di lantai 1 Pasar Santa. Kali ini kita akan menyapa owner dari salah satu restoran yang ada di Pasar Santa, Michino. Halo, saya Oka dari Michino di Pasar Santa. Udah berapa lama nih rintis usaha ini nih? Baru sedikit lebih dari 3 bulan. Sebelumnya gue di luar, di Melbourne, Australia. Terus selama 6 tahun di sana jadi chef. Terus karena kangen makan mie ayam, gue bikin sendiri. Akhirnya jadilah Michino. Oke. Kayak gitu. Sesuai sama konsep gue. Karena mie ayam menurut gue itu nggak boleh fancy. Terus tempatnya harus sedikit tradisional dan harusnya bisa dijangkau sama setiap lapisan masyarakat. Kayak gitu. Suka dengan makanan ala Meksiko? Kini kuliner khas Meksiko juga ada di pasar. Nggak perlu jauh-jauh ke mall. Saya Jelly, owner dari Fabricano Mexican Canteen. Kita menjual Mexican food, terus kemudian resepnya kita tuh dapat dari teman. Mungkin itu yang sedikit membedakan kita sama restoran Mexican lainnya. Jadi kita Californian style, kayak namanya burrito sama taco kita tuh nggak pakai Mexican rice, tapi pakai potato, fried potato di dalamnya. Jadi ngebedain itu ya? Ya sama cita rasanya, lidahnya nggak pure Mexican banget, jadi ada campur dengan agak sedikit lokalnya. Jadi kayak contohnya McDonald's buka di setiap negara aja tuh rasanya pasti beda-beda, ngikutin cita rasa di setiap negaranya. Itu yang coba kita ambil dan alhamdulillah orang suka. Nggak bawa cash, bisa bayar pakai debit. Udah berapa lama nih di Pasar Santa? Kurang lebih 3 bulan kalau di sini di Pasar Santa. Sebelumnya ngerintisnya di mana? Sebelumnya kita pakai food truck, small car, saya pakai van tua gitu, cuman konsepnya masih pop up, jadi kalau ada event-event baru kita keluar, bisa Sabtu Minggu. Gitu. Terus milih Pasar Santa nih kenapa nih dibanding yang food truck gitu atau misalnya biasa di toko lain, kenapa ke Pasar Santa? Dulu belum seramai kayak sekarang ya, mungkin kalau yang sekarang milih di sini karena ramai gitu. Kalau dulu memang
nggak ramai kayak gini. Dan kenapa kita bikin awalnya nongkrong di ABCD, ngopi di situ, kenal sama teman-teman di situ, terus kepikiran wah kalau buka di sini murah ya gitu karena sewanya murah kan dulu kan. Gitu. Ya udah akhirnya kita nyoba buka di sini. ABCD Coffee is a school of coffee. It's not a cafe, bukan coffee shop, bukan kedai kopi. Kita nggak jualan kopi di sini. Kita sebenarnya ini ada tempat belajar bikin kopi, belajar tentang kopi, dan belajarnya juga bukan sistem yang bukan yang satu arah, lebih ke sharing sih. Sesama barista juga suka datang ke sini ngumpul, saling berbagi cerita, bagi pengalaman, saling kasih tips gitu, cerita-cerita lah gitulah. Jadi sebenarnya tempat ngumpul barista-barista, tempat ngumpul orang-orang yang kepingin mengerti tentang kopi gitu. Jadi sangat terbuka. Kecuali di saat ada kelas. Kalau begitu ada kelas ya semuanya kita tutup, ya kita belajar di dalam. Tertarik untuk gabung di kelas ABCD Kopi? Mau tahu tentang kopi? Atau belajar jadi barista? Ini dia cara daftarnya. Daftarnya melalui email, simple, kita benar-benar simple. Kirim email, nanti saya bales, saya reply, saya kasih tahu ini programnya di ini aja, jadwalnya ini, harganya sekian, silakan ada formulir pendaftaran, silakan diisi formulir pendaftaran, silakan kirim balik, udah selesai. Selain pengunjung lokal, Pasar Santa juga kerap dikunjungi oleh bule atau pengunjung dari luar negeri. My name's Keito. Keto. I'm from the United States. Okay. So what do you think about the Indonesian traditional market? I think it's really interesting. I think it's a very different twist on a traditional market. I really like what they've done here at Pasar Santa. Okay. This is your first time? My second time, actually. Oh, my second time. Yeah, I brought my friend from Jogja this time. I thought he would enjoy the market as well. Okay. Yeah. And why you came to Pasar Santa? I really like all the coffee places up here. There's one that they have a slow roast process with wine, so it has a wine taste. I just think it's a pretty hip place. It's very different from any other market in Jakarta and maybe Indonesia, yeah. Tidak hanya kuliner, di Pasar Santa juga ada tempat-tempat lain yang cukup menarik. Salah satunya adalah Pos Creative Space. Saya Teddy dan Steven. Kami di Pos Pasar Santa, nama tokonya Pos. Udah berapa lama nih Pos di Pasar Santa? Kami memulai Pos di minggu terakhir Agustus 2014 ya, tahun ini. Jadi 3 bulanan ya. Konsepnya apa? Jadi Pos ini adalah sebuah creative space di mana dia bisa menjadi tempat bagi komunitas-komunitas atau individu kreatif untuk melakukan kegiatan kreatifnya. Misalnya yang sudah pernah terjadi di sini adalah pameran foto, pameran sketch, pameran komik dan challenge bikin komik, terus diskusi buku dan diskusi film juga pernah terjadi di sini. Nah, selain itu juga Pos adalah sebuah toko buku alternatif di sini yang menjual buku-buku dari penerbit independen, yaitu penerbit-penerbit yang secara kapital tidak bisa memproduksi bukunya terlalu banyak sehingga akan ada di major bookstores, sehingga mereka bisa titip di sini, dan juga buku-buku luar yang kami kurasi sendiri yang kami sukai dan kita jual, terus juga buku-buku bekas yang juga kami cukup sukai. Sebenarnya dulu saya tinggal belakang sini, jadi saya sudah sering ke sini dari dulu waktu lantai ini masih tidak ada sesuatu. Jadi ya waktu baru ada ABCD sama Substore, aku udah tahu ada yang baru di sini, dan ada satu kali tidak ada rencana tapi aku ketemu Messi sama Teddy di sini. Mereka ke Substore, aku ke ABCD, terus kami ngobrol dan ya pikir gimana kalau kami mencoba ya bikin sesuatu di sini juga untuk ya mendukung ya lantai ini dan Pasar Santa dan komunitas kreatif. Gue tuh dari dulu, dari ini belum kayak yang lu bilang jadi hipster segala macam, gue udah suka Ajo Ramon di bawah. Dari mulai dia di Cikajang, waktu itu Cikajang tutup, dia cuma buka di Ajo Ramon di sini doang di Pasar Santa. Walaupun dia buka di sana lagi, gue udah sering situ. Tapi gue nggak nyangka kalau dalemannya tuh bakal jadi begini gitu. Gue pikir ya bakal jadi tempat pertukaran handphone lagi gitu, kayak udah capek gitu kan. Jadi emang kayaknya kita butuh deh, maksudnya
yang muda-muda tuh dikasih bener-bener pasar gitu, dimana pasar tuh bukan tempat yang apa ya, gue bosen bener hal di Jakarta ini selalu melulu tentang materi dan materi. Kita juga pengen yang santai gitu. Terus apa ya kalau bandingannya mall tuh bukanya buset gitu, sampai aduh gue udah cukup deh mall deh gitu. Kayak lo bisa habis bangun tidur di sini langsung ke sini tanpa mandi juga kayaknya sah-sah aja gitu. Suasana yang paling santai sih gue bilang, kayak gini harus diperbanyak. Tidak ada definisi yang pasti yang menjelaskan apa itu hipster. Tapi menurut pandangan umum, hipster terbagi atas 3. Inilah dia, salah satu pengunjung yang menurut kami memiliki style cukup hipster. Kirin sih, ini juga tiba-tiba kayak gini aja, katanya mau ke pasar santai, ya udah dulu, gue juga belum pernah. Oke, kenapa kayak ini? Udah tahu mau ke pasar ya kan? Kenapa kayak gini? Dan biasanya kan pasar panas nih. Katainnya sih ya, pasar santai banyak hipster. Nama gua Pacul dari Bomsel. Sebelumnya online sih. Terus gua baca berita katanya pasar Santa tuh lagi hits banget kan. Dan dengan modalnya juga termasuk murah kan, buat satu kios kisaran 3 juta sampai 7 juta. Jadi ya gue pilih buat buka di sini. Di tengah maraknya MP3 bajakan, mendengarkan musik lewat vinil atau piringan juga bisa dikategorikan anti mainstream atau hipster. Masih banyak lagi yang akan kami telusuri di Pasar Santa. Jadi, jangan kemana-mana. Kebersihannya, keamanannya, kesehatan dan lingkungannya itu mendukung. Jadi alhamdulillah di sini preman juga alhamdulillah nggak ada, orang main juga nggak ada, orang minum pun nggak ada. Jadi teman-teman mau masuk nyaman, kan kenyamanan. Seperti pasar pada umumnya, Pasar Santa juga menjual sayur mayur dan sembako. Letaknya ada di basement Pasar Santa. Kita punya prinsip yang namanya K4 1L, yaitu K pertama kebersihan, K2 keamanan, K3 kesehatan, K4 kenyamanan dan lingkungan. Dari K4 1L itu pun kita rangkum, kita jaga, insya Allah pengunjung akan datang. Karena kita kebersihan, alhamdulillah kita juga punya Adipura. Terus kunjungan lah, ini ada nih dari Jombang ngasih kemarin. Itu kunjungan dari Jombang. Ini dari Jombang kemarin kunjungan yang tadi. Jadi dari prinsip itu aja, K4 1L. Beberapa bulan terakhir, Pasar Santa mengalami peningkatan pengunjung. Bagaimana tanggapan para pedagang di basement Pasar Santa? Bawa dapat dong, jelas itu. Jadi dari orang-orangnya beda nih? Dari segi pengunjung, tambah banyak. Terus di samping itu dampak lainnya, jadi yang pengusaha muda yang di atas, kan ya boleh dikatakan sebagian besar itu belanja ke situ dari bahan-bahan baku yang dia jual itu. Dari pasar ini baru jadi udah sekitar 6 tahun mungkin ya. Waktu setahun yang lalu kan dia buka semua. Nah terus karena sepi pengunjung, jadi mereka pada tutup. Saya aja sendiri di sini 6 tahun. Jadi semenjak dibangun 15 Mei 2007, pasar ini mati, artinya kosong. Waktu saya ditugaskan di sini tahun 2012, dari 1.151 cuma 312 itu pun adanya lantai paling bawah, basement, sayur mayur. Kalau polanya tetap lama, nggak bakal maju, nggak bakal rame. Terus kuncinya apa? Ya, yang bisa masuk Pasar Santa untuk rame adalah komunitas yang ada pangsa, kuncinya.
komunitas yang ada di pasar. Komunitas apa ya, itu ekonomi kreatif. Oh, pasar sih doing nothing di sini. Jadi ya memang mereka kan 7 tahun kosong di lantai ini ya. Ya, maksudnya ya kita dulu kan saya termasuk batch yang kedua. Batch pertama kan ada ABCD sama Substore. Kita termasuk batch yang kedua, ada Tropicano, ada Michino, ada Gayobis, ada Black Bus itu. Jadi ya kita termasuk batch kedua yang dulu memang belum seramai ini ya. Memang ya jatuhnya kita gambling juga dan sekaligus menyalurkan passion aja sih buka di sini. Ya bergerak sendiri maksudnya juga apa ya, kayak pasar cuman menyiapkan kios-kios aja yang mereka memberikan harga cukup murah di awal, walau sekarang kita ketemu beberapa kendala masalah sewa kios, dalam artian ada sedikit tanda kutip yang apa ya, mengambil keuntungan dari keramaian yang ada di sini. Kalau dilihat dari historinya, so sorry kita harus bilang kalau ini lantai ramai karena ada kita loh gitu. Kalau nggak ada kita ya silakan bikin yang lain. Ini kayak gini nggak bisa dibikin instan. Misalnya pasar lain ingin membuat seperti ini, mereka membuat dengan mendatangkan, jadinya mungkin kayak ITC. Ini memang bener orang-orang yang kasarnya kita ya memang nyari duit, tapi nomor satunya lebih ke passion sih kayak gitu. Kira-kira makanya kita jual dengan harga murah, kualitas kita tetap kita jaga, kira-kira kayak gitu. Harapan kedepannya gimana nih buat Pasar Santa, buat Tropicana? Harapan ke depan itu tadi, maksudnya kayak ini ada beberapa kejadian yang cukup merugikan kita, dalam artian gini, kita sudah menyewa, tiba-tiba kiosnya dijual ke orang lain, yang mana uang sewa kita dibalikin, ya gimana itu sebenarnya nggak fair buat kita. Jadi akhirnya kita di sini membentuk asosiasi untuk ya against hal tersebut gitu banyak. Jadi kita membuat semacam petisi lah gitu, kayak sorry kita yang meramaikan pasar ini, lo kalau nggak ada kita 7 tahun pasar ini kosong gitu. Kira-kira kayak gitu, maksudnya lebih ke ya seperti kita tulis di situ get respect kira-kira give respect. Jadi di sini tuh ada pengelola, ada developer. Nah yang sedikit nakalnya developernya di sini seperti itu. Di tengah maraknya perkembangan teknologi informasi, sosial media memegang peranan penting dalam perkembangan Pasar Santa. Karena melalui sosial media, para pemilik toko dapat beriklan dan para konsumen dengan mudah mendapatkan informasi tentang apa yang mereka cari tanpa harus mengeluarkan biaya. Boleh mention sosial medianya apa di teman-teman? Kalau Instagramnya ada Paprikano_Mexican Cantina, kalau Twitternya @paprikano. Instagram @mie.chino. Indonesia has such a strong entrepreneurial spirit. You know, people have so many business ideas, and to have a place like Pasar Santa that they can try out these ideas with the public market, it's fantastic. Makin berkembang dan mudah-mudahan akan lebih banyak juga tempat-tempat yang buka yang lebih seperti ini. Kita nggak mau menggeser mall pindah ke sini, capital pindah ke sini, brand besar pindah ke sini, nggak mau. Ini harus semuanya dari startup. Ini ya, siapapun yang belum pernah ke sini gitu, kalau lo mau datang jangan samain kayak PIM, KI, Plaza Senayan, lo nongkrong di kafe-kafe yang paling hits itu. Gue sih, gue udah cukup